hari ini perkenalkan dulu, nama kakak itu Kak Rina. Kakak akan membawakan pelajaran IPS yang bertopik dari globalisasi. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai, mari sama-sama kita berdoa, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Doa dimulai, doa selesai. Nah, adik-adik tadi gimana di sekolahnya? Nah, dan keadaan bisa nggak nangkap pelajaran dari guru? Nah, adik-adik, mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu gurunya tadi di sekolah bisa kalian terima dengan baik ya. Nah, hari ini fokuskan dulu ya. Hari ini kita belajar globalisasi. Nah, ini nanti ada yang kakak tulis globalisasi, ada dampak globalisasi, manfaat globalisasi ya. Nah, di sinilah kita terangkan dari globalisasi. Oke, globalisasi. Tadi apa itu pengertian globalisasi? Nah, di sini globalisasi artinya adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di belahan dunia, Oke deh, tapi kejadiannya ini saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang disebut juga dengan globalisasi. Contohnya seperti ini Kak. Oke, contohnya misalnya kan adik-adik, terjadilah kebanjiran di Indonesia. Pasti orang di luar, misalnya orang di Malaysia, mengetahui peristiwa kebanjiran Indonesia tersebut melalui internet. Oke, kakak taruhlah peristiwa bencana alam. Oke, yang selanjutnya apa lagi Kak? Habis peristiwa bencana alam, yang selanjutnya yaitu dianya adalah peristiwa kebakaran. Nah, itulah yang dimaksud juga dengan pengertian globalisasi. Sampai di sini adik-adik mengerti kan? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dampak dari globalisasi. Oke? Dampak globalisasi. Oke adik-adik, dampak globalisasi ini ada dua, yaitu adalah dampak positif sama dampak negatif. Di sini kakak taruh ya, dampak positifnya. Dampak positifnya apa Kak? Dampak positifnya yaitu adalah kita mengetahui informasi, yaitu adalah mengetahui informasi secara tepat. Kita mengetahui informasi secara cepat. Misalnya adik-adik ini, kalau belum mengetahui informasi secara cepat, misalnya akan terjadilah gedung meletus di luar negeri, kita bisa mengetahui informasinya secara cepat melalui internet. Ini dampak positif. Dampak negatifnya adalah yaitu adalah kita menjadi bersifat konsumtif. Apa itu Kak konsumtif? Konsumtif artinya adalah kita ingin membeli sesuatu secara berlebihan. Maksudnya gini, kalau arti kita lapar mata. Misalnya adik-adik kalau di kisaran ini kan ada irian. Jadi adik-adik baru beli pakaian kemarin di rumah. Nah, adik-adik jangan-jangan sama papa dan mamanya, karena adik-adik lihat, wah cantik sekali pakaian tersebut. Jadi adik ingin membeli pakaian itu. Itulah yang disebut juga dengan bersifat konsumtif. Nah, yang selanjutnya manfaat globalisasi itu. Kalau ada dampak berarti ada manfaatnya. Manfaatnya apa Kak? Manfaatnya adalah yang pertama, jarak semakin dekat. Oke, semakin dekat. Kayak mana Kak jarak semakin dekat? Misalnya seperti ini adik-adik. Misalnya adik-adik mau pergilah ke luar negeri kan. Misalnya ke Amerika. Misalnya kalau dulu kan naik kapal laut berjam-jam. Tapi kalau naik pesawat bisa saja selama 1 hari 1 malam. Oke, inilah manfaatnya, yaitu jaraknya semakin dekat. Kalau dalam bidang komunikasi apa manfaatnya? Yang jauh semakin
mendekat, kita itu merasa kalau saudara atau tetangga kita itu dekat dengan kita. Contohnya kalau kita rindulah sama opung kita yang ada di kampung, karena adanya globalisasi ini kan adik-adik, yaitu adalah kita bisa mendengar suara, terus itu melampiaskan kerinduan kita kepada opung kita. Nah, itulah adik-adik kira-kira ya topik dari globalisasi yang penting. Nah, kakak kasihlah contoh soalnya. Contoh. Yang pertama yaitu adalah globalisasi adalah yang A suatu peristiwa. Yang B adalah suatu kejadian. Yang C adalah peristiwa di belahan dunia. Yang ke-D adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di belahan dunia dan saling mempengaruhi. Ini ya, yang saling mempengaruhi. Jawabannya apa, D? Jawabannya adalah D. Oke adik-adik, demikianlah topik hari ini yang kakak bawakan, globalisasi. Mudah-mudahan adik mengerti apa yang kakak terangkan hari ini. Jika adik tidak mengerti, nanti kita bisa diskusi di luar kelas. Terima kasih dan selamat sore.